Persiapan alat. Bak steril berisi pinset anatomis, pinset silurgis, kom beserta kasa secukupnya, larutan antiseptik, obat anestesi, band-aid anti air, set KB implan, duct disposable, sarung tangan steril, perlak beserta alasnya, fluid 2,5 cc, obat penghilang rasa nyeri, bengkok. Tersedia tempat sampah infeksius, tempat sampah non-infeksius, safety box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Catherine, Bapak Fauzan. Pagi Bu Bidan. Perkenalkan, saya Bidan Nova yang jaga pada pagi hari ini ya Ibu Bapak. Sesuai sudah jadwal yang kita buat, hari ini Ibu dan Bapak akan melaksanakan pemasangan KB implan ya Ibu? Iya. Benar, karena pada masa pandemi COVID sehingga pelayanan kontrasepsi kita jadwalkan. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu Bapak sudah saya berikan konseling beberapa macam alat kontrasepsi dan Ibu Bapak memilih untuk KB implan. Seperti itu benar ya? Iya. Oke, sebelum pemasangan mohon Ibu Bapak menulis lembar info konsen yang harus diisi untuk Ibu dan Bapak ya. Nanti ini datanya di sini diisi. Untuk selanjutnya silahkan tanda tangan Ibu di sebelah sini. Ya, silakan Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya tindakan pemasangan, Ibu harap membersihkan daerah tangan yang nanti akan dipasang implan ya, di lengan kiri bagian dalam yang atasnya ya, bersih dengan menggunakan air mengalir menggunakan sabun seperti itu ya. Lalu saya lihat datanya di sini Ibu nggak ada alergi obat maupun anestesi ya Bu? Oke, sehingga kita bisa mulai pemasangan. Nanti pada saat pemasangan agak kurang nyaman, namun akan saya berikan tindakan anti anestesi sehingga tidak akan rasa sakit seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum tindakan Ibu Bapak? Waktunya kira-kira berapa lama Bu Bidan? Nggak terlalu lama sih Bu, kira-kira 10-15 menitan ya. Nggak buru-buru kan Pak? Oke, kita lanjutkan ya Ibu Bapak. Silakan Ibu untuk mencuci tangannya. Sebelum dan sudah melakukan tindakan, kita melakukan cuci tangan secara prosedural. Kita siapkan alatnya, kita masukkan alat-alat ke dalam bak steril. Yang pertama adalah dermafit atau band-aid anti air. Lalu implan, set implan, dilanjutkan dengan duct steril disposable. Fluid
kita patahkan ampul obat. Lalu kita membuka larutan antiseptik. Kita membuka handphone. Selanjutnya kita memberikan alas pada ibu. Mohon maaf ibu, alat tangannya diangkat sedikit ya bu, sebagai pengalas. Silakan ibu. Memakai handphone. Memasukkan obat dilukain. Lalu memakai sarung tangan yang sebelahnya. Sebelumnya kita sudah membuat pola. Aku bilang melakukan disinfektan. Kita lakukan secara sirkuler dari dalam keluar. Kita lakukan disinfektan secara sirkuler 15 hingga 20 cm. Sambil menunggu disinfektan kering, antiseptik kering. Maaf ya Bu. Selanjutnya kita memberikan anestesi. Ibu, saya suntikan obat baalnya ya Bu ya, agak sedikit sakit, jangan ditarik tangannya. Kita masukkan obat di ujung 0,3. Lalu kita masukkan ke tanda. Dengan memasukkan semua jarum, kita aspirasi. Lalu kita dorong obat sambil kita tarik jarum. Nah, jangan sampai keluar, lalu kita ke sudut sebelahnya. Kita ungkit, lalu kita aspirasi, lalu kita dorong obatnya dengan menarik jarum keluar sampai obat ini habis. Kita lakukan dep. Sebelum kita melakukan pemasangan, kita cek kerja dari anestesi apakah sudah bekerja. Ibu sakit nggak Bu? Sedikit. Sedikit, tapi berasa ya Bu, tapi nggak sakit ya? Berasa Bu? Tapi nggak sakit ya Bu ya? Oke. Ibu, saya akan lakukan pemasangan ya Bu ya. Kita lakukan insisi dengan menggunakan bisturi.
Kita pastikan bahwa terdapat 2 implan di dalam tabung trokar. Pastikan terdapat 2 implan pada tabung trokar di ujung bevel dan terlihat di ujung arah pendorong. Ini kita masukin, kalau ada yang seperti ini kita masukin dulu. Dengan ujung bevel mengarah ke atas. Kita dengan melihat ada tanda 1 dan tanda 2. Maaf ya Bu. Mana tadi? Kita dorong ke angka 1, lalu kita ungkit. Kita masukkan. Nah, setelah tanda 2 terlihat, lalu kita masukkan pendorongnya. Pastikan sayap menghadap ke bawah. Sayap menghadapkan ke bawah. Kita lakukan withdrawal, ya. Trokarnya kita tarik ke belakang. Sampai dengan tanda 1 terlihat. Sampai adanya tahanan. Sampai tanda 1 terlihat. Nah, setelah tanda 1 terlihat dan kita pastikan di sini implan sudah masuk, kita arahkan ke sudut sebelahnya, tidak mengeluarkan trokarnya. Kita arahkan ke sudut sebelahnya dengan mengungkit ke atas ke arah subkutis. Oke, lalu kita putar seperti tanda klik. Ya, kita dorong trokar ke arah pendorong, menarik ke luar sampai dengan bunyi tanda klik. Oke, baru tanda kita pegang bahwa implan sudah masuk 2 batang dan pada saat kita keluarkan tidak ada implan yang keluar. Lalu kita dep. Nah, setelah sudah, kita melakukan penekanan untuk meminimalisir darah yang keluar. Lalu kita rapihkan pasien. Setelah kita pastikan tidak ada darah keluar, tidak ada implan yang keluar, kita lakukan pemberian band-aid. Kita rekatkan luka, lalu setelah itu kita berikan band-aid. Oke, kita rapikan alat. Ibu sudah saya pasang ya Bu ya. Lalu ini saya bantu pemberian pembalut tekan agar nanti khawatir tidak ada darah yang keluar. Maaf Ibu, tangannya diangkat sedikit. Oke, Ibu istirahat 5-10 menit ya Bu ya, sambil saya mengobservasi luka tempat pemasangan ya Bu. Sudah selesai nih, Pak? Iya, saya rapikan alat dulu ya Bu. Merapikan alat, membuang alat-alat pada tong sampah. Masukkan sampah ke plastik hitam yang tidak mengandung darah dan cairan ibu. Yang mengandung darah dan cairan ibu kita masuk ke sampah infeksius. Kita masukkan benda tajam ke dalam safety box. Meletakkan alat-alat ke dalam larutan klorin. Masih agak sakit dikit ya? Enggak? Rasa aja
terasa aja. Oke, nanti ini udah 5 sampai 10 menit. Nanti sebelum pulang saya tensi dulu ya Bu ya. Nanti kalau sudah enakan silahkan Ibu ke meja ke depan lagi ya. Oke, saya tinggal Ibu, saya cuci tangan dulu ya. Ibu, alhamdulillah tadi alat KB implannya sudah masuk ya Bu ya di lengan kiri Ibu dengan 2 batang yang sudah masuk. Masa jangka waktu KB tersebut adalah 3 tahun Ibu. Nah, untuk waktu kontrol bisa setahun sekali. Nah, kali ini yang pertama bagi Ibu. Minggu depan kita kontrol lagi ya Bu ya, tanggal 20. Saya ingin melihat pemasangan implannya itu ya Bu ya. Nah, apakah sudah tepat gitu. Lalu untuk selanjutnya, nanti mungkin pada daerah luka pemasangan KB implan nanti ada memar Bu sedikit, ada memar itu gak apa-apa, normal ya Bu ya. Nanti akan hilang sendiri 3 sampai 5 hari. Namun apabila terasa sangat nyeri, Ibu saya berikan obat penghilang rasa nyeri ya Bu ya, sehari 3 kali. Kalau sudah tidak nyeri nggak usah diminum lagi obatnya. Seperti itu Ibu ya. Nah, saya juga informasikan Ibu nanti tiba-tiba sebelum tanggal waktunya di lengan Ibu tempat pemasangan KB tadi terasa sakit, ada nanah atau keluar putih implannya ya, nyeri seperti ada infeksi, demam, tolong datang ya Bu ya sebelum tanggal yang saya tentukan. Seperti itu. Nah, untuk tadi tempat luka pemasangan, mohon Ibu tidak kena air dulu Bu selama 3 hari. Ya, nanti setelah 3 hari boleh dibuka dan tanggal 20 Ibu bisa kesini lagi. Ada yang mau ditanyakan Ibu Bapak? Cukup? Kira-kira kapan Pak kesini lagi Pak? Tanggal 20 benar. Oke, Ibu bisa sebutkan Bu tadi tanda bahaya apa Bu yang kemungkinan terjadi, boleh datang ke sini lagi sebelum waktunya? Baik Bu Bidan, seperti yang tadi Bu Bidan sampaikan mengenai tanda bahaya pada saat setelah pemasangan tadi, pertama adalah kalau keluar darah banyak dari tempat pemasangan, kemudian ada nanah. Nah, saya harus segera datang ke tempat Bu Bidan sebelum waktu kontrolnya. Seperti itu kan ya Bu Bidan ya? Betul, terima kasih Bapak, Ibu. Insya Allah informasi yang saya sampaikan sampai ya Bu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu Bapak? Biayanya aja berapa Bu Bidan? Oh, ini gratis Ibu. Oh, alhamdulillah Pak, Iya, gratis. ini gratis. Oke, sehat selalu Ibu Bapak. Kalau ada apa-apa bisa hubungi saya ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.